Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Hari ini kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum membaca dan merenungkannya, kita satu dalam doa kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Bersyukur kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua kami yakini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Sebelum kami melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi petunjuk dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, mengarahkan kami semua untuk memahami, bahkan mengerti apa maksud dari firman-Mu itu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah hatimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberi tema skandalon, atau dalam bahasa Toraja, mepapusa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang skandalon, tentu kita mungkin baru mendengar, atau bahkan tentu kita sudah ada yang mengetahuinya. Skandalon berasal dari bahasa Yunani yang berarti penyesatan, jebakan, atau batu sandungan, yang dalam bahasa Toraja mepapusa. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah skandalon atau penyesatan itu masih ada? Tentu. Apa yang mendorong sehingga penyesatan atau skandalon itu masih ada? Tentu yang mendorong penyesatan itu ada karena adanya peluang. Karena di dunia ini adalah sumber dan tempat penyesatan. Lalu yang menjadi sasaran penyesatan itu tentu bagi orang-orang yang lemah iman. Orang-orang yang lemah imannya. Mengapa?
Karena yang lemah itu sangat mudah untuk terpengaruh dan menerima suatu ajaran tanpa berpikir lebih jauh. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam bacaan kita saat ini, terutama dalam ayatnya yang pertama bagian A, yang berkata bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kata-kata ini menjadi peringatan kepada para murid, termasuk kita hari ini, bahwa penyesatan akan selalu mencari cara untuk memperoleh pengikutnya, ibarat singa yang sedang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Tentu ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dan waspada. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah dirimu. Kita harus siap menyiapkan diri untuk menghadapi penyesatan yang dilakukan oleh siapa saja dan dimanapun, supaya kita tidak terjatuh dan tidak mudah dibujuk oleh rayuan. Yesus tidak membiarkan siapapun yang melakukan penyesatan itu. Dalam ayatnya yang pertama bagian B, Yesus berkata, "Celakalah orang-orang yang mengadakannya." Ini sebuah bentuk peringatan keras bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Yesus berkata kepada orang yang melakukan penyesatan dalam ayatnya yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yesus memberi peringatan keras kepada kita, supaya kita tidak melakukan penyesatan kepada orang-orang lemah, melainkan kita harus peduli, bahkan tidak mengabaikan mereka atau menyepelekan mereka. Karena setiap orang yang percaya yang dipanggil untuk saling melindungi, saling mengasihi, dan bahkan Yesus mau sebagai sesama manusia ciptaannya agar saling mengampuni, sekalipun orang itu sering berbuat salah kepada kita. Yesus mau kita menegur orang yang melakukan kesalahan. Yesus mau kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Ajaran ini sangat gampang ketika dibaca atau diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi orang-orang yang telah mengecewakan bahkan menyakiti hati kita. Oleh sebab itu, dalam bacaan kita, murid-murid memohon kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Dalam ayatnya yang kelima, mereka sadar, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melakukan semuanya itu jika hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itulah, mereka memohon kepada Allah untuk menambahkan iman mereka, agar mereka mampu memberi pengampunan terhadap orang yang telah menyakiti hati mereka. Tentu, kita pun harus seperti itu. Kita pun harus bisa mengambil contoh dari sikap mereka, bahwa untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, kita dituntun untuk memohon kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, agar Tuhan memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun kita berada, dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, hendaknya kita terus waspada dan hati-hati menjaga sikap dan perilaku serta perbuatan, agar kita tidak menjadi batu sandungan, apalagi menyesatkan orang lain. Jalanilah hidup ini, lakukanlah kehendaknya dengan terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan kepada kami.
Bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, dengar, bahkan kami boleh renungkan bersama-sama saat ini. Kiranya itu dapat menjadi kekuatan, bahkan petunjuk bagi kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kiranya dalam perjalanan kehidupan kami tetap teguh dalam iman dan dijauhkan dari berbagai ajaran-ajaran yang dapat menggoyahkan iman kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan jauh dari kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa buat bangsa dan negara kami, orang-orang yang Engkau pakai dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan, karuniakan terus kesehatan, hikmat dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawab bahkan rencananya. Kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi, bahkan menolong mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada mereka. Kiranya kami semua dimampukan untuk terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Inilah doa kami, sambut dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.